Mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan jemaah semuanya, baik yang hadir maupun yang dari rumah yang berbahagia, marilah kita mengikuti kajian Islamic yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Haji Muhammad Sabit Rais Suria MI Semanggi. Pada beliau di Posek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan yang Waqilahumullah, sebelum kita diskusi karo anu Pak. Iki pirane kan? Mari kita lebih awal membaca suratul Fatihah. Menit jelas ya. Pertama kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, kepada seluruh sahabat, tabi'in, dan seluruh ulama penerus estafet perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang masih hidup ataupun yang sudah dipanggil kembali oleh Allah. Dan kemudian kita hadiah Fatihah kepada muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita berkumpul membaca manaqib pada malam hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiah Fatihah kepada guru-guru kita yang pernah mengajari kita ilmu seberapapun itu. Kemudian mereka sudah berada di barzah, mudah-mudahan di barzahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita hadiah Fatihah juga kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup, lebih-lebih yang sudah meninggal. Mudah-mudahan yang sudah meninggal di barzahnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan oleh Allah. Kemudian kita hadiah Fatihah kepada pengarang kitab ini, baik pengarang kitab matannya ataupun syarahnya, yang akan kita kaji dan kita diskusikan nanti. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami, dan mudah-mudahan kita juga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhiyah wa kulli niyatin shalihah al-fatihah. Rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan jamaah manaqib yang saya hormati, saya banggakan, kajian malam hari ini, kajian kita ini tidak urutnya karena waktunya hanya sebulan sekali. Waktunya sebulan sekali dan memang tidak terlalu panjang, sehingga kajian kita fikih ini tidak urut. Namun demikian, kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, itu kita diskusikan, walaupun tidak terkait dengan bab yang sedang kita bahas. Jadi kalau ada permasalahan hukum fikih yang perlu kita diskusikan sama-sama. Saya jelaskan lagi bahwa bab kita tidak berurutan. Malam hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji dan mendiskusikan nanti tentang sholat berjamaah. Faslun fi sholatil jamaah. Pasal ini akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Wa syuri'at bil Madinah. Sholat berjamaah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil Madinah, di kota Madinah. Wa syuri'at bil Madinah. Salat berjamaah itu disyariatkan, diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil Madinah, di negeri Madinah. Artinya ketika di Mekah, rekan-rekan sekalian, berarti salat berjamaah itu belum diundangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah sholatnya itu semenjak Rasulullah SAW berada di Mekah. Karena perintah sholat itu, rekan-rekan sekalian, turun dari Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah SAW melakukan yang namanya Isra dan Mi'raj. Sepulang dari Isra dan Mi'raj itu, Rasulullah SAW oleh Allah dan umatnya diberikan kewajiban untuk melaksanakan salat dalam sehari semalam itu 5 kali, rekan-rekan sekalian. Namun pelaksanaan secara bersama-sama yang disebut dengan berjamaah itu baru disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Paling sedikitnya berjamaah itu imamun wa ma'mumun, yaitu 1 orang imam dan 1 orang makmum. Baru dinamakan berjamaah kalau ada imamnya, kemudian ada makmumnya. Baru dikatakan berjamaah kalau ada imam 1 orang, kemudian makmum 1 orang minimal, itu baru namanya berjamaah. Jadi kalau yang adzan sendiri, yang qomat sendiri, yang sholat sendiri, itu bukan berjamaah namanya. Kadang-kadang di tempat kita ini, rekan-rekan sekalian, ada imam itu ya adzan sendiri, ya qomat sendiri, ya sholat sendiri. Walaupun tempatnya di musola, Kalau di masjid barangkali nggak ada ya, biar 1, 2, 3 orang itu ada. Yang penting muadzinnya itu istiqomah dan imamnya istiqomah untuk hadir. Insya Allah makmumnya itu selalu ada, biar 1, 2, 3 orang. Tapi kalau musola, ada musola itu kadang-kadang imamnya ya yang adzan, imamnya yang iqamah, imamnya juga yang sholat sendirian. Itu bukan berjamaah namanya, bukan berjamaah. Karena paling sedikit
Yang namanya berjamaah itu harus ada satu orang imam dan satu orang makmum. Wahia adapun berjamaah fil jum'ati, di dalam Jumat, tsumma fi subhiha, kemudian di waktu subuhnya Jumat, tsumma subhi kemudian subuh, tsumma isya'i kemudian isya, tsumma asri kemudian asar, tsumma dhuhri kemudian zuhur, tsumma maghrib kemudian maghrib, afdalu ialah lebih utama. Tsumma maghrib kemudian maghrib, afdalu lebih utama. Salatul jamaah fi ada'in maktubatin la jum'atin sunnatun muakkadatun. Lil khabaril muttafaq alaih, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salatul jamaah fi ada'in maktubatin, salat berjamaah di dalam pelaksanaan salat maktubah, la jum'atin tidak salat Jumat, sunnatun muakkadatun ialah sunnat muakkad. Ini di lingkungan Syafi'iyah, rekan-rekan sekalian ya. Di lingkungan Syafi'iyah, pendapatnya Imam Syafi'i bahwa salat berjamaah itu dalam melaksanakan salat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya sunat muakkad kecuali salat Jumat. Kalau salat Jumat berjamaah itu wajib hukumnya. Kalau selain salat Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i di lingkungan Syafi'iyah. Pendapat ini rekan-rekan sekalian, pendapat bahwa melaksanakan sholat berjamaah dalam pelaksanaan sholat maktubah itu sunnah muakkadah didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang bunyinya sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Ini hadis yang dijadikan sebagai landasan terhadap hukum sunnah muakkadah di lingkungan Imam Syafi'i. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama dibanding sholat sendirian dengan 27 derajat. Wal afdaliyah taqtadi an-nadbiyah faqat. Adapun keutamaan itu menghendaki adanya kesunatan saja. Jadi pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa yang namanya afdaliyah lebih utama. Bahasanya di sini kan lebih utama. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa yang namanya keutamaan itu lebih hanya kepada hukum sunnah, tidak kepada hukum wajib. Tidak sampai pada tingkatan wajib. Wal afdaliyah taqtadi an-nadbiyah faqat. Wa hikmatus sab'i wal 20. Adapun hikmah daripada 27 derajat sholat berjamaah itu perbandingannya daripada sholat sendirian itu 27 banding 1 gitu dalam hadis itu. 27 banding 1. Jadi kalau orang itu melaksanakan sholat zuhur sendirian, baik itu di rumah ataupun di masjid, itu pahalanya derajatnya dapat 1. Tapi kalau orang itu melaksanakan sholat zuhur di rumah sama istri misalnya, atau di masjid bersama-sama dengan jamaah umum, itu mendapatkan derajat 27. Jadi 27 itu rekan-rekan sekalian, itu bisa kita dapatkan walaupun berjamaah itu hanya terdiri dari satu imam dan satu makmum. Artinya misalnya kita berjamaah di rumah itu hanya dengan istri.
kita hanya punya istri satu misalnya di rumah, misalnya punya istri satu, jadi berjamaah di rumah hanya dengan istri satu itu sudah cukup untuk mendapatkan 20 ya. Kira jamaah kowe kono kok jamaahane apa. Aku subuhe nek makene, juhur kono ngono lho maksude ngono. Siji. Kalau 2 berarti 27. Kalau misalnya istri itu 2, itu keutamaannya lebih. Pahalanya tetap derajatnya tetap 27, tapi keutamaannya itu lebih daripada 1 maksudnya. Tidak harus istri 2. Iya. Jadi kalau hanya untuk mendapatkan 27 derajat, rekan-rekan sekalian, Sampai maghrib itu sudah bisa kita dapat dengan berjamaah di dalam rumah bersama istri, gitu. Apa kemudian perbedaannya kita berjamaah di rumah dengan istri dan berjamaah di masjid dengan jamaah yang lebih banyak? Nah, di sini keutamaannya berjamaah di masjid dengan jamaah yang lebih banyak itu bukan hanya sekedar dapat 27 derajat, bukan hanya itu yang kita dapat, tapi juga dapat keutamaan afdholiyah namanya. Jadi yang bisa kita dapat dengan berjamaah di masjid itu lebih daripada apa yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan di rumah. Satu, misalnya langkah kita dari rumah ke masjid itu sudah kebaikan. Ketika kita di masjid, kita beriktikaf, selama kita berada dalam masjid itu kita beriktikaf, itu sudah dapat kebaikan. Berjamaahnya rekan-rekan sekalian itu mendapatkan 27 derajat. Dengan jamaah yang lebih banyak itu mendapatkan keutamaan lain daripada yang 27. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita dapat dari hitung-hitungan ya. Dari hitung-hitungan kebaikan itu lebih banyak daripada yang kita dapatkan ketika kita berjamaah di rumah hanya dengan 1 orang istri. Oh iya ngono. Jadi keliling nih bareng. Itu loh Pak Lurah. Fotonya. Wa hikmatu sab'i wal 20, adapun hikmah daripada 27 itu an-nafiha, sesungguhnya di dalam berjamaah itu fawaidu, ada beberapa faidah tazidu yang bisa menambah apa itu fawaid ala sholatil fardhi, atas pelaksanaan sholat yang sendirian, binah bidzalik, dengan umpamanya itu yang tadi disebutkan itu. Wa kharaja min adab, keluar dengan kata-kata adab. Tadi itu kan fi adabin maktubatin bahasanya. Sholatul jamaati fi adabin maktubatin, ya. Wa kharaja bil adab, keluar dengan kata-kata adab. Pertanyaan sekarang, bagaimana kalau kita melaksanakan sholat itu bukan adab tapi qadha? Gitu, qadha. Bisakah kita berjamaah? Misalnya kita itu tidur malam, kemudian saking enaknya subuh itu tidak bangun. Bangunnya jam 6:30 misalnya. Berarti habis waktunya subuh sudah habis. Nah, berarti kita harus melaksanakan sholat subuh itu dengan cara qadha. Nah, kalau kita melaksanakan subuh itu dengan qadha, itu masih boleh tidak berjamaah? Masih dapat tidak keutamaan sholat berjamaah itu? Ini pertanyaannya. Kalau ada sudah jelas, tadi sudah jelas kan? Nah, katanya iya sama. Ini tahapat maqdiyatul imam wal makmum, sunnatil jamaah. Kalau yang diqadha oleh imam dan makmum itu sama sholatnya, sunnatil jamaah itu maka disunatkan berjamaah. Artinya kalau makmum sama imam itu sama-sama meninggalkan sholat subuh, kemudian dia mau sholat sama-sama, tetap disunatkan untuk melakukan sholat subuh itu secara berjamaah. Dan itu juga bisa mendapatkan 27 derajat. Tetap 27 derajat. Pertanyaannya, apakah
melaksanakan qadha dalam hal ini dosa atau tidak? Kalau pertanyaan yang muncul seperti ini, tinggal melihat kondisinya. Dia terlambat melaksanakan sholat subuh itu, faktornya itu apa? Gitu. Faktornya itu apa? Kalau memang dia terlambat itu karena faktor tidur dan tidurnya di tempat terbuka, tidak ada yang membanguni, itu berarti dia tidak dosa. Tapi kalau kita tidur di tempat tertutup, sengaja memang ditutup, gitu, sengaja memang ada niatan dalam hati supaya tidak dibangun orang, itu dosa. Dosa, gitu ya. Karena ada niat berarti, ada niat untuk tidak bangun, gitu. Ada niat untuk tidak bangun. Nah, kalau kemudian kita tidur di tempat terbuka dan sudah dibanguni oleh orang untuk melaksanakan sholat subuh, tapi kita sudah bangun terus tidur lagi, itu masih dosa. Ya, masih dosa ya. Jadi faktor qadha itu bisa orang tidak dosa, bisa orang itu dosa. Qadhanya meninggalkan sholatnya itu maksudnya, bisa orang itu berdosa atau tidak berdosa. Termasuk di antara uzurnya sholat itu an-naum, gitu. Termasuk di antara salah satu uzurnya sholat itu adalah tidur, rekan-rekan sekalian, tidur. Tapi dengan catatan, tidur dengan catatan. Saya ulangi lagi, ketika sholat yang dilaksanakan, sholat qadha yang dilaksanakan oleh imam dan makmum itu serasi, ini sama-sama nakalnya berarti ya. Imam dengan makmum sama-sama nakalnya ini. Ya, itu tetap disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Wa'ila, jika tidak sepakat, ya, jika tidak sepakat, artinya sholatnya makmum dengan imam tidak sama, berarti khilaful aula, maka khilaful aula namanya, menyalahi keutamaan, menyalahi keutamaan. Tidak sunnah lagi, tapi khilaful aula, menyalahi keutamaan. Ka'adain khalfa qadha'in, seperti orang sholat ada di belakangnya orang yang sedang melaksanakan sholat qadha. Seperti orang yang melaksanakan sholat ada tapi berjamaah kepada imam yang sedang melaksanakan sholat qadha. Ini rekan-rekan sekalian, waksi dan sebaliknya. Orang melaksanakan sholat qadha, di belakangnya orang yang imam yang melaksanakan sholat ada, gitu ya. Jadi ada orang sholat sendirian, misalnya Mas Hendro misalnya sholat di masjid sendirian, gitu. Karena memang tidak ada orang waktu itu di masjid, misalnya sedang melaksanakan sholat subuh tapi agak terlambat. Misalnya jamaah sudah bubar, baru masuk masjid, misalnya baru masuk masjid. Mas Hendro sholat di masjid itu sholat subuh, sebetulnya sholat subuh tapi sudah agak terlambat, misalnya. Tidak ada orang, tidak ada orang, sudah sendirian dia. Jadi sholatnya berarti munfarid, dia sholat seorang diri, gitu ya, sholat seorang diri. Dan tiba-tiba kok Mas Ihsan masuk ke masjid, masuk Mas Ihsan gitu, masuk ke masjid menemukan Mas Hendro sedang sholat, gitu loh. Mas Hendro sholat subuh, Mas Ihsan sebetulnya dia masuk ke masjid mau sholat misanya dia terlambat, gitu. Jadi sementara Mas Hendro sholat subuh itu ada, Mas Ihsan menjadi makmum di belakangnya sholat isya qadha. Itu khilaful aula namanya. Rakaatnya tidak sama. Subuh sementara 2, kemudian Mas Ihsan sholat isya itu 4. Tidak masalah sebetulnya, tapi ini sudah khilaful aula, tidak sunat lagi sudah. Nah, gimana pelaksanaannya? Ketika Mas Hendro mendapatkan 2 rakaat salam, ya, Mas Ihsan teruskan yang 2 rakaat untuk sholat isya tadi itu. Gitu. Ini cara melaksanakan sholat berjamaah yang terjadi di tengah jalan, gitu. Ya sama kayak tadi kasusnya, Mas Hendro sholat sendirian, jadi niatnya usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Kok di tengah jalan ada orang yang bermakmum, ini kan sering terjadi ya.
sering terjadi. Sementara di awal kita itu niatnya niat sholat sendirian, tapi di tengah jalan ada orang yang datang, ada di belakang kita nepuk kita, pundak kita. Dia berikan isyarat bahwa dia akan berjamaah. Itu pahamnya dia sudah pahami bahwa ada orang yang mau ikut. Nah, ketika kita menyadari di belakang ada orang yang ikut, kita langsung merubah niat saat itu. Merubah niat tayamum, niat menjadi imam. Niat menjadi imam. Seketika itu langsung menjadi niat menjadi imam. Karena kalau kita tidak merubah niat untuk jadi imam, kita tidak mendapatkan 27 derajat itu. Kita tidak mendapatkan pahala yang 27 derajat itu, karena berarti dia sholat sendirian. Nah, yang belakang yang imam itu bisa mendapatkan sholat derajat yang 27, tapi imamnya tidak mendapat karena dia tidak niat berjamaah. Makanya rekan-rekan sekalian, kalau terjadi kasus seperti ini, misalnya kita sholat di awal itu niatnya sendirian di masjid, kemudian di tengah jalan itu ada orang yang mendekati kepada kita dan memberikan isyarat, kalaupun tidak menepuk rekan-rekan sekalian, tidak menepuk pundak kita, tapi dia niatnya dinyaringkan, misalnya dia berada di samping kita atau di belakang kita, niatnya dinyaringkan, misalnya usolli fardhu subhi raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Itu kita sudah harus paham itu, bahwa di belakang ada orang yang ikut. Di saat itu kita langsung merubah niat kita untuk menjadi imam, gitu rekan-rekan sekalian. Jadi langsung imaman lillahi ta'ala. Itu bisa dilaksanakan seperti itu untuk mendapatkan derajat 27 yang dimaksud itu rekan-rekan sekalian. Wa fardhin khalfa naflin, dan ini juga wa fardhin khalfa naflin, dan orang yang melaksanakan sholat fardu di belakangnya orang yang melaksanakan sholat sunat. Wa aksihi, sebaliknya orang yang melaksanakan sholat sunat di belakangnya orang yang melakukan sholat fardu. Ini khilaful aula, karena tidak sama, status sholatnya tidak sama, gitu. Ini bisa terjadi, Misalnya kita melaksanakan sholat zuhur, rekan-rekan sekalian, berjamaah. Nah, kita sudah selesai sholat zuhur berjamaah, kemudian jamaah sebagian sudah pada bubar, ada jamaah di masjid yang masih melaksanakan sholat sunat ba'diyah 2 rakaat. Tahu-tahu ada orang yang terlambat datang masuk masjid mau berjamaah. Lalu kita sudah melaksanakan sholat sunat ba'diyah 2 rakaat. Tahu-tahu dia ada di belakang kita, niatnya dinyaringkan usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqim amman lillahi ta'ala, gitu. Sementara kita sholat sunat, ya tidak perlu kita merubah niat karena posisi kita memang tidak sama, gitu. Wa min maktubah, dan keluar dengan kata maktubah. Di depan itu kan ada kata-kata maktubah, ya. Maktubah, sholat maktubah maksudnya itu sholat yang 5 kali sehari semalam itu. Al-mandurah, sholat yang dinadarkan. Wan nafilah, dan sholat sunat. Fala tusannu fihima al-jamaah, maka tidak disunatkan di dalam keduanya. Sholat yang dinadarkan dan sholat nafilah itu, apa yang tidak disunatkan? Al-jamaah itu apa? Berjamaah. Wala tukrahu, dan juga tidak dimakruhkan. Wala tukrahu, dan juga tidak dimakruhkan. Artinya boleh, berarti gitu. Disunatkan tidak, makruh juga tidak. Artinya berarti boleh. Sholat sunat itu dilaksanakan secara berjamaah, itu hukumnya boleh. Bahkan kalau dalam keterangan sebuah hadis itu, Rasulullah pernah melaksanakan sholat duha itu berjamaah, gitu. Berjamaah. Cuma dalam kitab ini dijelaskan bahwa sholat al-mandurah dan sholat sunat itu tidak disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, wala tukrahu, dan juga tidak dimakruhkan untuk dilaksanakan. Berarti boleh. Kalau misalnya anak-anak di sekolah kita itu sholat duha dilaksanakan secara berjamaah, itu boleh.
boleh. Sholat tahajud misalnya, sholat tahajud dilaksanakan secara berjamaah bersama-sama, itu juga boleh. Walaupun hukum aslinya tahajud itu sendiri-sendiri gitu. Duha itu aslinya dilaksanakan secara perorangan sendiri-sendiri. Tapi andai kata ada yang melaksanakan secara berjamaah, itu boleh-boleh saja. Qala Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, ini ulama mujtahid madhab ini. Ini ulama yang ada di bawah naungan Imam Asy-Syafi'i. Wal ashahhu, adapun pendapat yang paling kuat dalilnya, annaha sesungguhnya berjamaah fardu kifayatin, ialah fardu kifayah lirrijalil balighin, bagi orang laki-laki yang sudah baligh, al-ahrar yang merdeka, al-muqimin yang sudah bertempat tinggal, fil mu'adati faqat, di dalam sholat yang mu'adah, di dalam sholat yang dilaksanakan dalam waktu saja. Itu. Kalau Imam An-Nawawi sendiri, ini ulama yang ada di bawah naungan Imam Asy-Syafi'i, ulama madhab ini. Iya, pengikut mujtahid madhab ini. Ya, Imam An-Nawawi itu mujtahid madhab, rekan-rekan sekalian, orang alim yang tingkatannya ada di bawah Imam Asy-Syafi'i. Pendapat beliau, kata beliau bahwa berjamaah itu hukumnya fardu kifayah bagi orang-orang yang sudah balik, merdeka, sudah bertempat tinggal, tapi hanya terbatas pada sholat yang muaddah, pada sholat yang dilaksanakan dalam waktu. Itu fardu kifayah. Berarti kalau itu dianggap fardu kifayah, dihukumi fardu kifayah, kalau ada sebagian yang sudah melaksanakan, yang lain tidak dosa. Yang lain tidak dosa. Ya sama dengan sholat, kalau itu fardu kifayah sama dengan sholat masjid itu. Yang penting sudah ada yang melaksanakan, yang tidak melaksanakan sudah dianggap gugur tugasnya gitu. Jadi kalau di masjid itu sudah ada orang yang berjamaah, di Sukaraja anggap saja, di Sukaraja ini, di Sayyidina Khalil ada orang berjamaah, di Hidayatullah sudah ada orang berjamaah, misalnya di Muhajirin ada orang berjamaah, walaupun di sana hanya jamaahnya ada yang 5, ada yang 10 misalnya, sementara masyarakat yang ada di Sukaraja ini jumlahnya ribuan orang. Di masjid itu masing-masing masjid isinya tidak terlalu banyak. Misalnya yang satu hanya isi 5, yang satu hanya isi 10, yang satu hanya isi 20 orang. Berarti kan sekitar 40 orang yang sholat berjamaah. Tapi kalau itu dihukumi fardu kifayah, berarti yang lain sudah tidak dosa. Tapi tidak mendapatkan yang 27 derajat. Bihaytu yadhharu syi'aruha bi mahalli iqamatiha, dengan sekiranya tampak apa syiarnya berjamaah di tempat dilaksanakannya sholat berjamaah. Wa qila innaha fardhu 'ainin, dikatakan sesungguhnya berjamaah itu fardhu 'ain, wa huwa madhhabu Ahmad. Ini pendapatnya Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan bahwa berjamaah itu hukumnya fardu ain. Artinya orang melaksanakan sholat muaddah, sholat maktubah, kalau tidak dilaksanakan secara berjamaah, hukumnya dosa. Karena kalau fardu ain itu rekan-rekan sekalian, itu hitopnya itu personal gitu. Fardu ain itu hitopnya personal, jadi masing-masing orang yang dihitop oleh Allah. Tapi kalau kifayah itu hitopnya menyeluruh pada seluruh umat Islam. Jadi kalau ada sebagian yang sudah melaksanakan, yang lain sudah gugur. Sementara kalau fardu ain itu hitopnya personal, yang diperintah oleh Allah itu masing-masing di antara kita, karena ain namanya ain gitu. Dan itu tidak bisa diwakilkan. Sama dengan sholat Jumat. Sholat berjamaah itu kan fardu ain itu. Bagi orang yang memenuhi kriteria itu fardu ain. Makanya sholat Jumat itu tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan ya. Kalau memang uzur ya uzur, sudah sholat zuhur misalnya ya. Tapi kalau orang yang tidak dalam sedang uzur,
itu tidak bisa tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini Imam Ahmad ini pendapatnya fardu ain ini. Fardu ain. Makanya ada orang yang berpegang dengan ini, dengan pendapat Imam Ahmad ini, berarti sholat maktubahnya selalu dilaksanakan secara berjamaah. Ya bagus gitu. Ini kekayaan namanya, kekayaan dalam Islam. Jadi ulama itu berbeda-beda pendapatnya. Ketika ulama berbeda pendapatnya, kita tinggal pilih gitu. Mau sangat baik misalnya, ya ikut Imam Ahmad, berarti sholatnya selalu berjamaah. Ya, kalau ikut Imam Asy-Syafi'i, karena itu hukumnya sunat, ya kalau berjamaah bagus, tidak berjamaah juga tidak apa-apa. Cuma dapat satu. Itu. Nggih. Wakilah syaratun lisihati sholat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa berjamaah itu syaratun lisihati sholat, merupakan syarat bagi sahnya sholat. Wah, ini lebih berat lagi nih. Lebih berat lagi nih. Ada ulama yang mengatakan bahwa berjamaah itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau sholat itu tidak dilaksanakan berjamaah berarti syaratnya tidak terpenuhi, tidak sah sholatnya. Wah, ini ngeri juga ya. Ini ngeri lagi nih. Ya, syaratun lisihati sholat. Pendapat siapa itu yang terakhir tadi? Di sini tidak disebutkan, Makanya dikatakan wakilah di sini. Berarti kalau wakilah itu pendapat yang sedikit, ya, tidak orang banyak, Wala yuta'akkadu an-nadbu lin-nisa ta'akkudahu lir-rijal. Dan tidak disunnah muakkadkan kesunatan itu, tidak dikuatkan kesunatan itu bagi orang perempuan seperti disunnatkannya bagi orang laki-laki. Falidzalika yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Oleh karena itu dimakruhkan meninggalkan berjamaah lahum bagi rijal, la lahunna tidak bagi orang perempuan. Jadi makruh tidak melakukan sholat berjamaah bagi orang laki-laki, tapi bagi orang perempuan tidak, gitu loh. Makanya untuk orang laki-laki tidak berjamaah itu hukumnya makruh, tapi kalau orang perempuan tidak, gitu. Sholat di rumah itu tidak apa-apa. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk mendapatkan 27 derajat itu sudah bisa kita dapatkan kalau kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah bersama-sama istri. Jadi kalau istri satu itu fadilahnya ya sedikit, tapi kalau istri 2 atau 3 itu lebih banyak fadilahnya. Tapi derajatnya tetap 27, tetap 27, tapi fadilahnya lebih banyak. Ya monggo silakan. Yang mau berjamaah lebih dari 1 orang, ya silakan, bisa 2, bisa 3. Itu kalau satu rumah, kalau beda rumah. Ketika sholat diadani Mas Hendro, ketika sholat diadani, ya gitu ya. Jadi diadani supaya bisa kumpul. Gitu. Enggak ketemu dengan mayat tuh. Wal jama'atu fi maktubatin bi dzakarin di masjidin, wallahu a'lam bishawab. Rekan-rekan sekalian, kajian kita tidak terlalu panjang barangkali, yang penting tidak kosong gitu. Ini untuk melengkapi kegiatan untuk melengkapi kegiatan manakib yang sudah kita laksanakan setiap sebulan sekali. Karena masih ada kegiatan lain, insyaallah habis ini kajiannya insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.